Go Navy Highlight Minggu pertama Februari 2021 menyajikan berita-berita seputar kegiatan dan informasi menarik TNI Angkatan Laut dan selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Minggu 31 Januari 2021, TNI Angkatan Laut masih terus melaksanakan aksi kemanusiaan dengan mendistribusikan bahan bantuan dari instansi dan masyarakat untuk para korban bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. KRI Banda Aceh 593 tiba di dermaga Rangas, Lanal Mamuju, Sulawesi Barat, membawa bantuan dari masyarakat Jawa Timur yang dihimpun oleh Posko TNI Angkatan Laut Lantama 5 Surabaya, berupa bahan makanan, obat-obatan, pakaian, alat kesehatan, serta sejumlah kebutuhan hidup lainnya. Sementara satu hari sebelumnya, KRI Teluk Hading 538 tiba di Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang membawa bantuan dari Posko TNI Angkatan Laut Lantama 13 Tarakan untuk para korban bencana alam di Banjarmasin. TNI Angkatan Laut selalu mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana alam Sulbar, TNI Angkatan Laut menggunakan heli jenis MB Panther untuk menjangkau daerah terisolir. Di tempat berbeda, Satgas Banjir TNI Angkatan Laut menggunakan perahu karet guna menjangkau korban banjir di Kalimantan Selatan. Hal ini merupakan wujud totalitas serta kepedulian TNI Angkatan Laut pada masyarakat. Selain pendistribusian bahan bantuan, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan tenaga medis untuk masyarakat di wilayah terdampak bencana. TNI Angkatan Laut melalui Kal Warakas yang merupakan unsur Satro Lantama 5 Surabaya melaksanakan aksi cepat tanggap, membantu proses evakuasi ABK serta muatan KM Cantika Persada yang mengalami kebocoran pada lambung kapal hingga kandas di dermaga Pelabuhan Petrokimia Gresik, Jawa Timur. KM Cantika Persada yang mengangkut pupuk seberat 1.600 ton sedianya bertolak menuju Pontianak, Kalimantan Barat dengan ABK yang berjumlah 15 orang. Berhasil dievakuasi dengan selamat ke Pelabuhan Gresik. Senin 1 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui Posal Miangas menggelar lomba bertema nasionalisme. Di antaranya adalah lomba menggambar untuk pelajar SD, lomba membuat puisi untuk pelajar SMP, dan lomba membuat cerpen untuk pelajar SMA. Selain menggelar lomba, Posal Miangas juga membangun rumah baca. Hal ini guna membantu pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat dalam segala keterbatasan di wilayah perbatasan, terutama pulau-pulau kecil terluar. Selasa 2 Februari 2021, dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, TNI Angkatan Laut bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bersinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan TNI Angkatan Laut. Dalam penyampaian takrikmat awal pemeriksaan BPK RI di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Inspektur Jenderal Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Mulyanto menyampaikan harus ada kesesuaian antara laporan keuangan kementerian dan lembaga dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini disampaikan secara virtual kepada para pejabat utama Mabesal, Kepala Dinas Jajaran Mabesal, para pimpinan Kotama, serta para dan Lantamal dan Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut. Sementara Rabu 3 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Koarmada 3 Sorong mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni melaksanakan 3M dan tidak berkerumun. Kegiatan ini dilaksanakan selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah COVID-19. Rabu 3 Februari 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono bersama sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Antares, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Rabu 3 Februari 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan rapat koordinasi secara virtual bersama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan Kepala Staf serta pimpinan dari Matra Darat dan Udara.
Dalam rapat koordinasi ini membahas tentang upaya-upaya dalam percepatan penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Rabu 3 Februari 2021, KRI Badau 841 yang merupakan unsur Satgasla Lantamal 6 Makassar melaksanakan latihan operasi gabungan Garda Samudra 21 bersama unsur Satgasut yang menggunakan pesawat Sukhoi di perairan wilayah Alki 2. Latihan gabungan ini merupakan salah satu program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bahwa setiap unsur di jajaran TNI Angkatan Laut selalu meningkatkan kesiapsiagaan sistem senjata armada terpadu yang memiliki daya gerak dan daya tempur yang tinggi serta tangguh menghadapi segala ancaman. Roger di kopi untuk Klewang passing lambung kiri KRI Badau gitu nanti. Dari lambung kiri dia passing lambung kiri, passing lambung kiri. Lambung kiri, tidak ke lambung kiri, tidak lambung kiri. Di sini Badau nanti. Oke, terima kasih Bang. Izin kami request landing Badau. For company runway 33. Roger, terima kasih atas kerjasamanya, komunikasi berjalan dengan baik. Kamis 4 Februari 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono beserta istri menerima vaksin COVID-19 oleh Satgas Dema Mapsal di Gedung Utama Mapsal, Cilangkap, Jakarta Timur. Sementara Kamis 4 Februari 2021, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Tanjung Balai Asahan menggelar latihan menembak di Pulau Salah Nama, Sumatera Utara dengan menggunakan sarana Patkamla dan Sea Rider. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori mengatakan kegiatan ini dilaksanakan guna melatih ketangkasan dan menjaga profesionalisme prajurit serta mengetahui kesiapan tempur prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan. Kamis 4 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui Panglima Kormada II Laksamana Muda TNI ING Sudiartawan bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur melaksanakan sosialisasi pentingnya kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan di kawasan Terminal Bungurasi, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan sinergitas TNI Polri dan pemerintah provinsi dengan membagikan sembako dan masker kepada masyarakat merupakan tindak lanjut dari keseriusan pemerintah dalam menekan penyebaran wabah COVID-19. TNI Angkatan Laut melalui prajurit Pasmar II melaksanakan aksi cepat tanggap dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir di Desa Gondang Manis, Jombang, Jawa Timur. Dengan personil 17 orang dipimpin oleh Letda Marinir M. Andrik Wahyudi, prajurit Pasmar II melaksanakan evakuasi warga serta mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana. Kamis 4 Februari 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini prajurit Satran Kormada II menggelar latihan menyelam melibatkan prajurit unsur KRI Satuan Kapal Ranjau yang didukung tim Dislambair serta Diskes Kormada II di Markas Dislambair Kormada II Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan guna memelihara dan meningkatkan kemampuan serta kaderisasi prajurit Satran Kormada II dalam operasi unsur KRI Pemburu Ranjau dan Penyapu Ranjau. Kamis 4 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui Posal Tanjung Batu yang merupakan unsur di bawah jajaran Lantamal 13 Tarakan melaksanakan SAR terhadap seorang nelayan yang wafat di atas bagan tancap di perairan Tanjung Batu. Komandan Posal Tanjung Batu Letda Laut Heri melaksanakan langsung proses evakuasi jenazah nelayan yang merupakan warga Kampung Tanjung Datu, Pulau Derawan, Berau. Selanjutnya jenazah dibawa ke Puskesmas Tanjung Datu untuk dilakukan visum. Prajurit TNI Angkatan Laut menginspirasi masyarakat sekitar dengan membuat Kampung Ramah Lingkungan atau KRL Dewa Ruci di Desa Sukamaju, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
serta Laut Acep Udin Saprudin sebagai penggerak KRL Dewa Ruci yang juga merupakan ketua rukun tetangga di wilayahnya, bersinergi dengan warga sekitar untuk mengubah barang bekas menjadi komoditas, yaitu mengubah sampah lingkungan menjadi aneka kerajinan dengan moto "Jangan ada sampah di antara kita". Jumat 5 Februari 2021, TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 11 Merauke melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Di tempat berbeda, Lantamal 8 Manado melaksanakan kegiatan yang sama di depan Mako Lantamal 8 Manado dengan membagikan masker kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan guna mengedukasi masyarakat akan pentingnya memakai masker serta menekan penyebaran COVID-19.